Halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya. Halo, gimana kabarnya nih semuanya? Apakah dalam keadaan sehat? Semoga yang mendengarkan dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, saya Nuha Suraya dan bersama dua narasumber kami yaitu halo, aku Kak Kia. Dan yang satunya Halo, aku Kak Anita. Oke, baik, ternyata kita kedatangan narasumber nih ya teman-teman, yaitu dari kakak-kakak mana ini? Oh, kita kebetulan dari Fakultas Visum, Prodi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Oh, anak-anak Unisa Psikologi nih ya kak. Oh my god. Kebetulan juga nih kak, tema dari podcast kali ini yaitu tentang FOMO. Oke. Itu menarik ya FOMO. Iya, karena ini kan kayak relevan ya kak untuk anak-anak Gen Z ya. Iya. Baru apa ya, jadi trending topik, benar banget. Oke, kita mau mendengarkan nih kak dan mau minta mungkin nanti di akhir tip and trick ya kak untuk kedepannya. Siap. Sebelumnya kalau menurut kakak-kakak ini FOMO itu apa sih kak? Boleh dari kak Kia dulu nih. Kalau FOMO menurut aku itu, kalau ya kita sering dengernya FOMO itu ikut-ikutan ya, tanda kutip ikut-ikutan tren yang baru aja muncul atau yang lagi viral gitu. Cuman kalau dalam psikologi itu FOMO itu banyak dari fear of missing out, yang mana ada perasaan gelisah ya. Jadi ada perasaan gelisah, takut dan kayak cemas saat kita tuh tidak bisa mengikuti suatu hal atau tren tadi gitu. Jadi ada gelisahnya itu. Aku nggak bisa sih ikutin tren itu. Aduh, aku belum ikutin tren ini. Aku belum beli baju viral ini gitu. Jadi kayak hidup kita tuh benar-benar harus disetir dengan satu hal tren gitu. Oh gitu ya kak. Berarti dari FOMO ini tuh kayak mau baik buruk pun tetap ikut-ikutan gitu. Betul. Oke, boleh nih kak Nita nih, apa tanggapan dari FOMO ini? Nah, kalau menurutku ya, kan ini FOMO tadi udah dijelasin kan. Jadi aku cuma nambahin, kenapa sih kok FOMO itu bisa muncul dari diri kita? boleh. Itu karena kalau menurutku ya, itu kita tuh selalu membandingkan dengan kualitas sosial orang lain di media sosial gitu. Itu karena terlalu berlebihan di media sosial, kita penggunaan media sosialnya, menurutku gitu. Tahu nggak sih kak fun fact-nya? Iya gimana? Fun fact-nya Indonesia itu sebagai pengguna smartphone terlama di dunia di tahun 2022. Oh Bayangin my kak, god. di 2020 aja kita udah jadi number one. Oh my god, number one ya ini kan? Iya. Apalagi 2024 ya, mana sekarang Gen Alpha aja udah pegang smartphone. Oh iya benar-benar. Oke, tadi dari yang dijelaskan Kak Nita ini kan tentang membandingkan gitu ya kak. Membandingkan diri kita terhadap orang lain. Iya. Padahal perlu kita ketahui juga di media sosial itu kan memang yang ditampilkan yang bahagia-bahagia aja gitu ya Nggak kan. mungkin dong. Yang sedih ditampilkan kan nggak mungkin. Oke, jadi begitu kak definisi dan penyebab munculnya FOMO tersebut. Oke kak, kalau misalkan FOMO-nya ada yang baik gitu, misalkan gimana kak? FOMO baik itu contohnya apa kak? Positif deh. Positif, kayak misalnya, ini ada nih kayak volunteer apa itu kan kegiatan sosial, walaupun emang kan lagi marak-maraknya ya kayak volunteer juga kayak mendaki gunung, hiking itu juga lagi viral juga. Maksudnya kesehatan bagus kan, itu kita aware sama kesehatan, kita aware sama sosial, itu menurut aku tuh sisi positifnya. Jadi tergantung kayak gini kak, kan sosial media itu nayangin apa yang kita tuh sering lihat. Jadi kayak FYP. Iya, for you, iya itu apa namanya? For your page. Ya benar. Jadi kayak apalagi TikTok ya, itu cepet banget memproses apa yang kita tuh lihat. Jadi kayak kalau misalnya apa yang kita lihat itu memang positif, itu berguna
berguna, itu insya Allah ke kitanya juga baik gitu loh. Jadi FOMO tentang kesehatan, FOMO tentang volunteer sosial itu menurut aku baik. Cuman kalau yang negatif ya kayak tadi misalnya racun atau apa gitu kan, habis itu sesuatu hal yang menurut kita nggak perlu amat lah. Gitu. Berarti ada positifnya. Oke, kalau negatifnya apa nih Kak Nita nih, boleh? Kalau negatifnya itu kayak contohnya kita jarang maksudnya mengikuti biasanya Kayak ini beli apa gitu. yang kapasitasnya kita belum memadai gitu loh. Ya, iya salah satu ya. Kan kalau FOMO itu kualitas hidup sosialnya ya yang tinggi terlihat gitu. Jadi kadang yang mengikuti itu di bawahnya, yang kayak tren beli-beli gitu loh, beli-beli. Kayak Labubu nih baru viral nih Kak nih. Sedangkan itu harganya kan lumayan ya. Iya, betul kan? betul. Jadi untuk yang tingkat sosialnya di bawah itu kan kayak pengen, tapi kadar hidupnya belum sampai situ gitu loh. Kayak lucu tapi mungkin belum ada untuk uang untuk membelinya gitu. Ya ternyata dari definisi dari Kak Nita ini kita bisa juga tarik kesimpulan ya teman-teman, kalau misalkan kita memang belum mampu untuk dalam artian untuk membeli sesuatu yang hanya sekedar kesenangan gitu, takutnya nanti akan menjerumus pada mungkin hal-hal yang tidak diinginkan, pinjol atau pay later karena dia FOMO itu. Kayaknya kan marak banget ya. Iya. Mahasiswa juga kan, menurut aku banyak sih kasus tentang mahasiswa yang banyak menggunakan pay later atau pinjol untuk memenuhi kapasitas hidup. Kayak hedon ya Kak berarti. Nah itu oke. Baik teman-teman nih, kembali lagi kita ingatkan ya, berarti kalau yang namanya FOMO itu harap bijaksana untuk memilih suatu tren gitu. Boleh nih Kak kasih tips and triknya apa biar orang-orang itu bisa memilih dan memilah mana tren yang perlu diikuti dan mana yang nggak perlu. Kalau saran aku ini juga apa ya, ada dua sih kan, kadang anak yang masih dalam pengawasan orang tua sama anak yang kayak kita mungkin udah dibebaskan sama orang tua gitu. Kalau misalnya untuk anak yang umur mungkin orang tua perlu banyak apa ya, saving lah, orang tua perlu banyak pengawasan ke anak. Contohnya kayak misalnya apa namanya, handphone itu dibatasin gitu. Jadi, Screen time-nya. Screen time gitu, dan pokoknya dia jangan sampai lepas dari pengawasan orang tua. Terus kalau misalnya untuk kita yang mungkin udah bebas ya, udah bebas sih bahasanya gimana ya? Udah remaja, udah bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk gitu kan. Sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan media sosial dengan kita banyak beraktivitas. Jangan gabut teman-teman, karena kalau kita gabut durasi kita scroll TikTok itu makin banyak. Jadi kita tuh makin sering membandingkan, kayak tadi kata kakak kan, kita sering membandingkan hidup kita sama hidup orang lain, padahal kan belum tentu kita tuh sama kayak mereka. betul. Jadi menurut aku kalian harus cari-cari kegiatan, harus sibuk lah menurut aku, harus biar nggak terlalu kepikiran, juga nggak tahu ngikutin posting orang lain, itu capek banget sih teman-temannya nggak sih? Iya. Oke, berarti kayak kebahagiaannya diukur dari orang lain gitu ya. Itu capek ya. Boleh sih scroll TikTok, juga tetap scroll TikTok, tapi kayak ya untuk fun aja, dan emang itu ada batasnya. Kalau saatnya aku beraktivitas ya udah no handphone gitu. Berarti tetap harus ada aktivitas fisik ya Kak, biar kembali lagi jangan gabut. Betul. Oke. Kalau dari Kak Nita sendiri apa nih Kak? Kalau aku cuma fokus pada diri sendiri sama cintai diri sendiri sih, itu lebih penting, karena kalau kita lebih bisa menerima diri kita, jadi mau orang lain bilang apa it's okay gitu, nggak masalah gitu. Kalau kita nggak ikut tren it's okay, karena kalau aku bagiku ya, hidupku lebih apa ya, lebih berharga daripada mengikuti tren itu. Kalau aku sih gitu. Berarti kita harus self apa namanya Kak? Ya self Self love, benar. Berarti kita harus mencintai diri sendiri, jangan membandingkan, jangan gabut teman-teman. Karena kembali lagi di media sosial itu kan yang ditampilkan memang bahagianya saja gitu. Dan aku juga nambahin sedikit Kak. Oke, boleh.
Kenapa tuh Kak kalau boleh tahu? Karena itu yaitu kualitas hidup yang tidak sesuai. Jadi kita lebih pikirin gitu loh. Karena kita cemas ya. Cemas, kita nggak ada ketenangan hidup gitu loh. Oh, kayak berarti kalau misalkan nih aku gitu, FOMO-nya orang-orang tuh kayak baru ke Jepang misal gitu. Aku nggak ke Jepang kayak aku bakalan depresi, cemas, malu gitu ya Kak. Sampai lihat postingan temennya yang ke Jepang kan. Iya, bener. Oke. Kalau enggak itu loh yang tren diet. Oh, diet. Kapasitas kita belum sampai diet itu kayak kita jadi tersiksa kan badan kita. Diet apa itu Kak namanya? Diet IF. Oke. Sebenarnya kembali lagi ya teman-teman, kita mengulik di masalah diet bagus loh teman-teman untuk mengurangi berat badan biar sehat. Namun tetap ada kadar ada apa ya? Idealnya. Benar Setiap ideal. masing-masing kita gitu kan. Benar. Jadi jangan menyiksa diri sendiri gitu. Dan jangan cuma diet aja teman-teman, tapi dibarengi dengan olahraga. Nah, itu combo ya Kak. Ya, combo banget sih, itu udah sehat, udah baru bagus sehat lagi ya. Oke, jadi teman-teman terima kasih karena sudah mendengarkan podcast kami ya. Dan kami mohon maaf jika ternyata dalam podcast ini ada satu kata atau mungkin kalimat yang menyinggung satu pihak atau pihak yang lainnya. Dan terima kasih semuanya, semoga semua sehat dan semuanya bisa bahagia. Oke, terima kasih ya kepada kakak-kakak ini dari Psikologi Unisa. Kami juga mengucapkan terima kasih nih udah diundang. Senang banget loh kita bisa diskusi kayak gini. Ya, bisa sharing ke teman-teman yang lain ya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih sudah mau memberikan ilmunya. Terima kasih juga sudah memberikan tips and triknya. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mengamalkan, bisa dipakai ilmu yang sudah diberikan kepada kakak-kakak ini. Terima kasih.